Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk menuntut ilmu dan belajar terus. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya, dan terus ingat 3M. Di sini apakah sudah masuk semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama dulu. Oke, baik Ketua Kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aizin karena sudah memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ibu lihat di GC, sudah absen semua. Hari ini kita masuk ke materi ikatan kimia pada senyawa elektrolit dan fungsi larutan elektrolit bagi tubuh. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar botol yang Ibu pegang ini. Ini botol apa, Nak? Kelihatan? Minuman pengganti ion dalam tubuh. Kapan kalian minum minuman ini, Nak? Saat ingin olahraga. Nah, ini juga salah satu minuman isotonik. Masih ingatkah kalian mengapa larutan garam dan asam cuka itu dapat menghantarkan listrik, sedangkan air murni tidak dapat menghantarkan listrik? Nah, ini pelajaran minggu lalu. Silakan siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena garam dan cuka dapat terionisasi dalam air sehingga bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan air murni tidak bisa menghantarkan arus listrik karena terdiri dari molekul-molekul netral. Oke, bagus sekali ya. Masih ingat ya, kenapa garam itu bisa menghantarkan listrik, kenapa asam cuka bisa menghantarkan listrik, dan kenapa air murni tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, dari contoh yang ini, coba perhatikan gambarnya. Gambar lampu, Nak ya. Ini gambar lampu, ini ada 3 lampu. Nah, sekarang kalian tentukan. Gambar pertama ini menunjukkan apa? Gambar kedua menunjukkan apa? Gambar ketiga menunjukkan apa? Dari garam, asam cuka, dan air murni. Silakan. Gambar 1 ya. itu garam. Ya. Gambar 2 cuka. Dan gambar 3 air murni. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan kita belajar? Pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan larutan elektrolit berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Serta peserta didik dapat menganalisis fungsi larutan elektrolit bagi tubuh. Nah, sekarang kalian melakukan diskusi. Sebelum berdiskusi dan mengerjakan LKPD, kalian harus memperhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Mengapa bisa minuman ini menjadi pengganti ion dalam tubuh? Nah, bagaimana cara kerjanya? Minuman isotonik ini bisa menjadi pengganti ion dalam tubuh. Jadi kalian pikirkan bagaimana mekanismenya, cara kerjanya, sehingga minuman ini bisa salah satu pengganti ion dalam tubuh. Untuk kelompok sudah Ibu berikan, kita ada 3 kelompok ya. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti berdiskusi. Nah, kalian isi nama kelompoknya, terus kalian jawab soal-soal yang diberikan. Untuk kegiatan pertama itu adalah kelompok 1. Untuk kegiatan kedua itu adalah kelompok 2. Dan untuk kegiatan ketiga adalah kelompok 3. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Dan Ibu akan masuk ke masing-masing grup WA-nya. Sekarang kalian boleh mulai berdiskusi.
Sekarang silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian tentang materi LKPD tadi yang Ibu berikan. Silakan kelompok 1 presentasikan. Jadi untuk garam NaCl, itu reaksi ionisasinya H+ ditambah Cl-. Untuk asam cuka CH3COOH, reaksi ionisasinya CH3COO- ditambah H+. Untuk air murni, yaitu H2O, reaksi ionisasinya H+ ditambah OH-. Selanjutnya, manakah larutan yang dapat terionisasi? Jadi larutan yang dapat terionisasi itu NaCl dan CH3COOH. Lalu larutan yang tidak terionisasi adalah air murni, karena tidak bisa menghantarkan arus listrik dan terdiri dari molekul-molekul netral. Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan. Mengapa minuman isotonik dapat menjadi pengganti ion tubuh? Di mana setelah kami berdiskusi, yaitu kelompok 2, adapun jawabannya yaitu karena minuman isotonik memiliki kandungan gula dan garam yang kepakatannya sama dengan cairan tubuh, sehingga minuman isotonik seringkali disebut sebagai minuman pengganti ion tubuh atau cairan tubuh. Nah, selanjutnya silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh, seperti saraf dan otot. Elektrolit juga berperan penting dalam memelihara fungsi jantung dan menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Kesimpulan berdasarkan fakta dan informasi yang sudah kami peroleh adalah ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron sehingga senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ionik, contohnya NaCl. 2. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan elektron bersama sehingga senyawa yang dihasilkan disebut senyawa kovalen. Ikatan kovalen dibagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik berupa larutan, contohnya cuka, air, aki. Sedangkan ikatan senyawa non-polar tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk apapun, contohnya adalah gula. Nah, dari masing-masing kelompok tadi semua diskusinya bagus, masing-masing aktif. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang ikatan senyawa. Sebelum kita lanjut, nah, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Uci. Apakah air kelapa termasuk larutan elektrolit? Nah, apakah air kelapa termasuk larutan elektrolit? Ayo, kawan-kawannya, siapa yang bisa jawab? Iya, karena termasuk elektrolit alami yang dapat menggantikan ion tubuh yang hilang. Nah, oke, selanjutnya. Apa kandungan dalam air kelapa sehingga bisa menggantikan ion tubuh yang hilang? Air kelapa mengandung ion kalium, kalsium, magnesium dalam jumlah banyak, serta ion natrium, klorida, dan fosfat dalam jumlah sedikit. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita dengarkan dulu video berikut ini. Kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pasti sudah mengenal yang namanya oralit ya. Oralit bisa kita buat sendiri di rumah atau bisa kita beli di apotek. Nah, oralit ini biasanya digunakan untuk mencegah kekurangan cairan akibat diare. Jadi kalau kita diare, kita bisa minum larutan elektrolit untuk mencegah kekurangan cairan pada tubuh. Dari pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, kesimpulannya, ikatan senyawa elektrolit dan non-elektrolit terbagi menjadi 2, yaitu ikatan senyawa ion dan ikatan senyawa kovalen. Ikatan senyawa ion contohnya garam. Sedangkan ikatan kovalen dibagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar dapat menghantarkan arus listrik berupa larutan, contohnya cuka, HCl, HF, NH4OH, sedangkan ikatan senyawa nonpolar tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk apapun. Contohnya
CH4, CC14, dan minyak goreng. Kemudian, minuman isotonik memiliki kandungan gula dan garam yang kepekatannya sama dengan cairan tubuh, sehingga minuman isotonik seringkali disebut sebagai minuman pengtubuh. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang apa kendala kalian selama pembelajaran hari ini? Jaringan, Kuota, Bu. Bu. Jaringan, ya. Dan kalau jaringan itu kita harus mencari tempat yang bagus. Nah, jadi baik. Sekarang kalian kerjakan soal evaluasi yang telah Ibu berikan di GCR ya. Sekalian juga mengumpulkan LKPD yang tadi ya, masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD-nya supaya bisa Ibu nilai. Nah, untuk hasil diskusi tadi sudah bagus kan? Ibu sudah bilang untuk kelompok 1 diskusinya sangat bagus. Kelompok 2 dan kelompok 3 juga bagus ya. Jadi masing-masing kelompok juga sudah melakukan diskusi dengan baik. Oke, kita apresiasi untuk semuanya karena telah melakukan diskusi dengan baik dan benar. Nah, untuk minggu depan kita praktikumnya melalui laboratorium maya atau virtual lab. Jadi minggu depan Ibu kasihkan juga materinya sebelum kita masuk praktikum. Jadi kalian bisa belajar dulu bagaimana cara penggunaan virtual lab. Kita akhiri dengan berdoa dulu ya. Kita berdoa, silakan Aizin pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aizin. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Semoga kalian terus menjaga protokol kesehatan dan ingat 3M. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.